Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana di hari ini kita bisa bertatap muka insyaallah dalam acara sosialisasi penggunaan aplikasi ujian dan informasi data siswa berbasis Android. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mandiri, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, serta tidak lupa kepada narasumber pada kegiatan hari ini yaitu Bapak Andi Iskandar, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan sosialisasi pada hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayatul basmalah. Baiklah, izinkan saya sedikit memberikan gambaran kegiatan kita pada hari ini terkait penggunaan aplikasi ujian. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan asesmen dengan berbasis Google Form dari sejak COVID melanda, artinya sudah hampir 4 tahun ya Bapak Ibu, 4 atau 5 tahun. Dan beberapa hal mungkin nanti evaluasi yang akan disampaikan oleh kurikulum terkait penggunaan Google Form, efisiensi, terus kemudian evaluasi penggunaannya ketika dilakukan bersama-sama. Maka hadirlah kegiatan kita pada hari ini. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bersama selayang pandang sosialisasi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Isto MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senin pagi hari ini kita bisa bersama didiskusikan dan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi Smart M1 ini ya. Nama itu mungkin bisa diganti, sementara namanya seperti itu. Sebuah aplikasi karya kita sendiri ya, yang berbasiskan ya Google Form. Selama ini Google Form masih belum banyak support pada titik-titik tertentu. Misalnya kita keluarkan siswa bisa menggunakan cara tidak terhormat untuk mendapatkan jawaban benar dari soal yang ada di Google Form. Apakah dia keluar dari frame yang ada di Google Form itu dan nyari jawaban melalui berbagai aplikasi pintar untuk menjawab pertanyaan, atau bisa juga screenshot yang sudah dikirim ke aplikasi itu sehingga dapat jawaban. Selama ini Google Form belum support ke sana, tapi biasanya belum supportnya tergantung dari alat atau medianya. Karena kalau pakai Chrome itu katanya nggak bisa. Ya. Sementara kalau pakai HP atau Android bisa seperti itu. Ya. Nah, upaya-upaya itu sekarang sepertinya mau berubah baik, tapi tentu nanti perlu dicoba, perlu Bapak Ibu kritisi aplikasi itu, perlu dicari titik-titik lemah sehingga nanti itu bisa kita kembangkan lebih lanjut ke arah yang lebih optimal. Tidak hanya sekedar untuk aplikasi assessment, tapi bisa juga nanti mengarah kepada database yang itu arahnya ke Dapodi gitu. Bahkan bisa dikembangkan karena misalnya harus siswa mungkin absennya pakai Android juga gitu. Sehingga di depannya tidak mesti ada absen pilih dari teman-teman usaha. Ini bisa juga ke pengembangannya ke arah sana semuanya. Sementara
yang kita kembangkan aplikasi ini yang berbasiskan GF atau Google Form hanya sebatas bahwa siswa kita mengerjakan soal itu dia tidak bisa kemana-mana. Memang sekarang sementara di aplikasi itu dibatasi untuk bisa 3 kali keluar dari frame layar yang memuat Google Form soal itu gitu. Tapi kalau kita nggak suka boleh 2 kali atau bahkan kita kan untuk tidak boleh keluar. Sementara mungkin dari awal pernah dicoba itu siswa sampai berulang kali keluar untuk mendapatkan itu, sementara di aplikasi itu dibatasi tidak. Gitu. Kalau keluar maka seluruh jawaban itu akan hilang sehingga dia menjawab ulang dari awal. Itu mungkin yang terjadi ketika siswa mencoba keluar dari aplikasi Google Form yang memuat soal. Nah, di Smart N1 ini ketika saya dibatasi 3, mungkin secara bertahap mungkin kita bersih 2, mungkin kita hilangkan susah sehingga siswa nyaman mengerjakannya tanpa keluar dari frame itu. Itu sebagai pengantar, teman-teman. Yang kedua, perlu diingatkan bahwa di kurikulum Merdeka ini hanya ada 2 asesmen sebetulnya, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Dan dua-duanya tidak tujuan. Kalau formatif itu tidak untuk melihat sejauh mana siswa menguasai konten, tapi untuk menilai sejauh mana kita menyampaikan konten itu berhasil atau tidak. Jadi yang dinilai kita sebagai konten formatif. Bisa dari awal, bisa dari tapi kalau sumatif itu memang murni untuk menilai perkembangan kemampuan siswa terhadap penguasaan konten yang dilakukan. Maka istilah PTS atau STS atau apa itu kita harus sudah mulai kan, walaupun dinas masih menerbitkan kalender akademik yang di dalamnya banyak amanat-amanat yang masih masih menyisakan produk-produk lama kan. Jadi selama ini kita, terutama saya selalu mencari untuk dikritisi teman-teman yang ahli forum dan salah satunya dikritisi ada STS itu. Jadi nggak perlu ada nanti ya. Jadi nanti sumatifnya mungkin sumatif harian atau sumatif tentang periode tertentu. Sehingga nanti ketika parenting B yang kita berikan bukan hasil PTS gitu, atau STS, tapi hasil beberapa nilai dari yang Bapak Ibu sudah sampaikan ke siswa. TPP-nya itu atau CP-nya itu berapa CP, berapa nilainya berapa itu kita ingin coba sampaikan ke orang tua nanti ketika parenting B. Jadi teman-teman semua Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita ingin simak dari sang punya aplikasi gitu ya, Pak Randi yang sudah mungkin beberapa lama ya kita selain tugas untuk mencoba mencari sesuatu yang bisa ada mananya. Sebenarnya banyak aplikasi luar sana tapi semuanya berbayar gitu ya. Dan kita hindari itu, dan ini mungkin semoga nanti tidak bisa berlaku permanen. Jangan sampai nanti ada bukan gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja langsung, Pak Randi bisa langsung menyampaikan Smart N1 itu karakteristiknya kayak apa, manfaatnya kayak apa, dan silakan teman-teman download itu dan coba dipakai nanti dalam sumatif harian gitu ya. Silakan dipakai di sana. Lihat ada kelemahan atau tidak. Karena kalau coba ini nanti kita ingin mencari berbagai titik kelemahan yang itu nanti kita bisa sempurnakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iso. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita hari ini sesuai dengan prinsip Merdeka Mengajar yang kita laksanakan di sekolah di SMA Negeri 1 Melinting, khususnya Bapak Ibu, sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya ingin cek dulu semangatnya Bapak Ibu. Ketika saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kita sambut bersama narasumber kita yaitu tim IT Bapak Randi Iskandar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya mungkin untuk mempresentasikan aplikasi yang kita kembangkan di sekolah ini. Aplikasi ini diawali mungkin tujuannya untuk untuk
meminimalisir gitu kan, kegiatan yang pada kegiatan asesmen atau kegiatan ujian yang dimana banyak kegaduhan mungkin dari segi pembelajarannya atau apa yang banyak di kegiatan itu ada kegiatan-kegiatan siswa yang melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka kami di kurikulum mungkin itu mengembangkan sebuah aplikasi dari aspirasi Bapak Ibu, mengembangkan aplikasi yang memungkinkan hal itu tidak terjadi atau diminimalisir gitu. Nah, kegiatan ini juga di aplikasi ini juga kami ingin memadukan bahwa aplikasi ini bukan hanya untuk kegiatan asesmen saja, tapi kita ingin memadukan dengan data kesiswaan agar siswa dapat mengetahui informasi mereka, informasi dasar yang perlu mereka ketahui. Jadi di aplikasi ini para peserta, baik peserta dan Bapak Ibu guru yang menggunakan ini diwajibkan untuk login. Nah, login ini kita menggunakan informasi dasar. Siswa menggunakan NISN, sedangkan ibu mungkin menggunakan NIP atau data yang premier, data utamanya. Sedangkan untuk passwordnya kita menggunakan tanggal lahir. Hal ini diharapkan agar semua keluarga di SMA 1 Malipik dapat mengetahui informasi dasar masing-masing, sehingga pengelolaan data di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan data yang diterima Bapak Ibu merupakan data yang akurat. Baik, Bapak Ibu, ini halaman login. Jika Bapak Ibu sudah melakukan penginstalan aplikasi, di sini login itu kita dibagi dua sesi. Ada untuk login siswa dan untuk login guru. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk siswa itu kita menggunakan NISN. Dan guru yang punya ini atau ibu TK ataupun yang lainnya bisa menggunakan data yang kita bagikan nantinya. Nah, ini kombinasi ini dirancang agar setiap pengguna dapat dengan mudah mengenali dan mengakses data pribadinya. Kemudian di halaman ini juga kalau Bapak Ibu lihat, jika terdapat ketidaksesuaian data atau tidak bisa mengakses, itu Bapak Ibu atau pengguna bisa langsung mengklik hubungi atau ya di bawahnya itu tidak bisa login menghubungi kami, dan itu langsung terkoneksi ke WhatsApp Bapak dan mengirimkan pesan langsung kepada kami di operator sekolah, sehingga kami dapat bisa membantu secara langsung, secara cepat proses login Bapak Ibu atau peserta didik yang akan masuk ke aplikasi, sehingga kita bisa memfollow up siapa saja yang terdapat kesalahan data, terus ketidaksesuaian yang mereka ketahui. Kan biasanya datanya itu di mereka datanya itu kayak gini, tapi di kita datanya beda. Nah, itu ketidaksesuaian itu tidak bakal akan menyebabkan tidak bisa masuk ke aplikasi, maka perlu di penyesuaian. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman awal, di sini ada halaman profil dasar yang sudah disebutkan. Jika siswa akan menampilkan NISN, NISN, tempat lahir dan tanggal lahir. Hal ini sangat penting menurut kami karena dari kasus-kasus yang sudah terjadi, banyak siswa, terutama bagian siswa itu tidak mengetahui nama sendiri, NISN sendiri, tempat lahir sendiri dan tanggal lahir sendiri, sehingga terjadi yang sebelumnya itu di kelas 3 baru tahu datanya itu salah. Dan ini di ketertarikan kan merupakan kejadian yang mungkin agak ribet gitu, terutama di bagian rapot. Kita harus mengecek ulang atau memberi ulang rapotnya dari kelas 1 sampai kelas terakhirnya. Maka dengan ini diharapkan siswa kalau seandainya ada yang tidak sama datanya, ini bisa langsung di bagian bawahnya ada menu hubungi kami untuk melaporkan ketidaksamaan data tersebut.
Nah, hasil laporan seperti ini kita bisa melakukan pengecekan kembali dan melakukan perbaikan. Kemudian bagi Bapak Ibu, di halaman ini juga terdapat daftar materi. Daftar materi ini berisi materi-materi yang akan Ibu buat atau untuk diujikan. Terdapat, jika kita lihat di sana ada kita buat daftar materi baru. Di menu tambah itu Ibu bisa mendapatkan membuat mapel baru dan memasukkan link ujian atau link pembelajaran. Link ini bebas. Ibu Bapak mau masukin video YouTube atau apa bebas. Atau link untuk Google Form bisa ditempel di sini. Kemudian di bawahnya itu ada token. Token ini wajib 5 angka. Token ini harus unik, tidak boleh sama. Ketika Ibu menyimpan, kalau sudah ada, maka akan ada notifikasi bahwa token itu sudah digunakan, sehingga harus membuat token baru yang belum ada. Di halaman ini juga bisa melakukan aktivitas hapus data untuk menghapus mapel atau materi yang sudah tidak digunakan. Nah, token yang dibuat tadi, yang sudah dibuat, ini bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa, yang kemudian siswa mengaksesnya di halaman profil mereka di halaman ujian. Siswa hanya perlu memasukkan tokennya saja dan bisa langsung masuk ke halaman asesmen ataupun materi pelajaran yang sudah dibuat tadi. Untuk keamanan, untuk menjaga integritas ujian, siswa dilarang membuka aplikasi lain. Hal ini juga kita berikan notifikasi di awal agar siswa hati-hati dalam menggunakan aplikasi ini. Tidak keluar aplikasi sembarangan untuk membuka WA ataupun aplikasi lain. Hal ini akan memberikan konsekuensi mereka harus keluar dari aplikasi dan melakukan ujian ulang. Walaupun mereka sudah mengisi sampai nomor soal terakhir mungkin ya, tapi kalau mereka melanggar, ini bentuk konsekuensinya, dia bakalan terreset dari aplikasi dan harus mengulang kembali. Nah, mungkin hal-hal kayak ini perlu disosialisasikan kepada siswa agar tidak sembarangan keluar dan tetap standby di aplikasi. Untuk toleransinya, di awal kita melakukan 1 kali toleransi, tetapi seiring perkembangan dan masukan dari teman-teman, ini kita berikan toleransi sebanyak 3 kali. Takutnya ada yang keluar mau ke kamar mandi atau apa, gitu kan? Takutnya kunci HP-nya. Nah, kita berikan toleransi 3 kali. Toleransi ini memungkinkan kita melakukan perubahan atau perlu kita tambah atau kurangi itu nanti tergantung kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Kemudian aplikasi ini juga tidak bisa menggunakan 2 aplikasi secara bersamaan, seperti menjadikan layar HP-nya 2 itu seperti split screen-nya, itu tidak bisa. Karena aplikasi ini dilindungi oleh keamanan yang mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Banyak lagi yang bisa kita kembangkan, mulai dari pemblokiran aplikasi pihak ketiga yang terinstall di aplikasi peserta, itu memungkinkan kita untuk dikembangkan. Keamanan lainnya mungkin tadi ya, tidak bisa screenshot layar bagian ujiannya. Jadi untuk menjaga keamanan soal mungkin Bapak Ibu yang nggak bisa di-share ke teman-teman ataupun apa, itu tidak bisa dilakukan screenshot di bagian layar utama ujian. Nah, kembalinya aplikasi ini tadi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menginformasikan data siswa. Jika siswa menemukan ketidaksesuaian dalam data pribadi mereka dapat segera melaporkannya melalui fitur yang tersedia. Ini
untuk membantu memastikan bahwa data yang dikelola oleh sekolah tetap akurat dan mutakhir. Mungkin cukup itu aja Bapak Ibu untuk presentasi singkat tentang aplikasi ini. Semua fitur dalam segi kebijakan ataupun apa bisa kita perbaiki seiring perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat. Hal seperti ini memang kita terus berkembang karena teknologi. Kita menutup hal-hal seperti ini, tapi teknologi lain ada muncul di berbagai sisi untuk membukanya. Maka dari itu, umpan balik atau kritik dan saran dari Bapak Ibu, pengguna baik siswa, Bapak Ibu guru itu sangat diperlukan untuk pengembangan dan pemutakhiran aplikasi ini. Aplikasi ini mungkin bukan merupakan yang terbaik, tapi kita tetap berproses agar kegiatan belajar dan pendataan siswa di sekolah kita tetap terjaga baik dan dapat menghimpun informasi-informasi yang lebih baik juga. Demikian, jika ada pertanyaan ataupun apa dari Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Smart M1 ini sepertinya sangat membantu sekali, khususnya bagi kita sebagai seorang guru, dan membantu juga dalam kegiatan dan aktivitas siswa. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Namun sebelum itu kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait program ini kepada Bapak Mursidi SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebenarnya Bapak terlambat hadir karena Bapak harus menghadiri beberapa tamu sumber yang tadi saya salah. Semoga Bapak tidak menjadi maulid diberikan sambutan ya. Hanya pelengkap aja barangkali ya. Terima kasih pada Pak Adi, Pak Dedi, ya. Di program ini Bapak berharap dengan adanya aplikasi atau kegiatan perkembangan ini bisa banyak menambah atau melengkapi kegiatan masyarakat. Akan lebih efektif kalau kemarin sebelum aplikasi atau kegiatan ini terciptakan, anak bisa download atau tadi bisa dicontohkan. Kalau sekarang sangat diminimalisir, meskipun anak kesempatan beberapa kali, tapi kan ya setelah itu nanti sulit lagi kalau mulai dari awal lagi ya. Sekali lagi Bapak senang sekali sehingga bisa dikembangkan terus dan sehingga makin modern, makin lengkap dan sebagainya. Dan kita tidak banyak lebar, senang sekali kita bisa bertanya. Ya, Bapak Ibu, terutama yang bangga, Bapak yakin ya bisa musikan diri, bisa berdirinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung program aplikasi berbasis Android ini. Selanjutnya mungkin pertanyaan terkait Smart M1. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dimulai dari pertanyaan pertama. Oke, Bapak Junet dan Ibu Dea. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ya, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut pada saat pelaksanaan tarawih ujian, apakah ketika listrik itu mati dan data itu
tidak ada, maka pekerjaan siswa itu apakah hasilnya sudah shift otomatis ataupun kembali ke awal. Itu aja barangkali. Kemudian mohon maaf sama guru aku. Sama kita tampung dua ya Pak ya. Iya, saya mau bertanya tadi. Kebetulan udah bisa download juga aplikasinya. Pertanyaan pertama, mau clearin aja sih Pak Randi. Di sini kan ada pelajaran link sama tombol. Ini kan berarti kita sendiri yang isi. Linknya juga kan bisa di-embed link Google Formulir kan. Itu berarti mungkin aplikasi ini sebagai aplikasi tambahan atau sarana untuk menyambungkan link tersebut kan. Nah nanti kalau itu udah clear ya Pak Radi, berarti misalkan kalau kita ulangan pakai Google Formulir. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, di sini kan ada token yang katanya token itu dibuat sendiri dengan 5 karakter. 5 karakter tersebut berupa huruf. Pertanyaan saya adalah, apakah linknya tersebut kalau misalkan ada yang serupa bisa atau tidak? Jadi misalkan kalau saya bikinnya PPKN itu 000 semua gitu ya, terus kalau misalkan matematika juga bikin 000 itu apakah bisa? Kalau misalkan tidak, saya mau mungkin minta arahan saja nanti ketika kita ada ulangan yang barengan gitu ya, kayak misalkan ulangan semester, nanti mungkin tokennya bisa tolong dibuatkan saja, maksudnya ditentukan gitu, ditentukan kalau PKN tokennya ini, matematika